Selamat siang teman-teman sekalian. Siang ini sambil menunggu rapat pleno, sebentar lagi akan rapat pleno rutin setiap hari Senin. Saya ingin melanjutkan menyelesaikan perihal review untuk buku kerja PPS, ya. Ini buku kerja PPS dan buku kerja ini menjadi dokumen administrasi yang teman-teman PPS selama melakukan kegiatan pemutakhiran data pemilih. Kalau sebelumnya saya jelaskan, saya uraikan perihal buku kerja PPDP dan cara coklit, sekarang buku kerja PPS. Buku kerja PPS ini sesuai dengan namanya menjadi dokumen untuk rekan-rekan PPS bekerja. Saya akan sampaikan secara ringkas. Kegiatan di PPS terdiri dari 3 aktivitas. Ada 3 aktivitas oleh PPS. Yang pertama terkait dengan kegiatan pembentukan PPDP serta coklit, sudah saya uraikan sejak hari Sabtu, hari Minggu. Kemudian yang kedua terkait dengan daftar pemilih sementara, dan yang ketiga terkait dengan daftar pemilih tetap. Untuk yang pertama, di dalam buku ini secara ringkas, rumusnya sebagai berikut. Kegiatan pembentukan PPDP dan coklit itu ada 5 aktivitas. Di dalam buku ini diuraikan ada 15. Ringkasnya pertama, kerja dalam pembentukan PPDP dan coklit oleh PPS terkait dengan usulan PPDP. Yang kedua, kelengkapan dokumen PPDP yang diusulkan. Ada surat pernyataan, ada juga terkait dengan merekapitulasi daftar nama PPDP. Yang ketiga, terkait dengan BIMTEK. Faktor penting dari BIMTEK adalah penentuan apakah dilaksanakan secara daring atau secara luring. Yang keempat, pelaksanaan, dan yang kelima, pelaporan. Ini secara ringkas untuk kegiatan bagian pertama oleh teman-teman PPS, yaitu pembentukan PPDP dan coklit. Ada 15 aktivitas di buku ini. Tapi kalau kita rumuskan ada 5 aktivitas. Berlangsung dari tanggal 24 Juni sampai 13 Agustus. Poin pentingnya terkait dengan kegiatan yang pertama, pembentukan PPDP dan coklit selambat-lambatnya berakhir oleh PPDP tanggal 13 Agustus. Jangan sampai ada yang lewat. Yang kedua, sekarang kegiatan penyusunan DPS. Ada 5 aktivitas juga. Saya kelompokkan dari buku ini, yaitu mulai dari pengumuman DPS, ya, akan ada pengumuman DPS yang pertama. Yang kedua, mekanisme tanggapan masukan dari masyarakat. Yang ketiga, uji publik. Yang keempat, perbaikan DPS. Yang kelima, rekap DPS. Ini untuk kegiatan DPS oleh rekan-rekan PPDP, ya. Waktunya mulai tanggal 28 Juli paling cepat, tergantung PPS dari tanggal 28 Juli itu rekapnya untuk DPS HP sampai dengan 9 Oktober. Itu kegiatan dalam penyusunan DPS. Dan yang ketiga terkait dengan penyusunan DPT. Ada 3 aktivitas. Nah, di buku ini kurang 1. Silakan ditambah oleh rekan-rekan PPS sendiri nanti kalau menerima. Tadi saya cek ya. Nah, di sini disebut 2 aktivitas, yaitu pengumuman DPT, kemudian tanggapan dan masukan masyarakat terhadap DPT, ditambah yang ketiga terkait dengan pemilih pindah atau DPPH. Demikian, aktivitas total ada 22. Ada 22 aktivitas yang tertulis di sini selama teman-teman PPS melakukan penyusunan
daftar pemilih, pemutahiran data pemilih. Ada 22 aktivitas. Kalau kegiatan pembentukan PPDP dan Coklit, 4 aktivitas DPS, 3 aktivitas DPT. Yang di sini tercatat 2, uraiannya ada 3, ditambah dengan DPPH atau daftar pemilih pindahan. Berikutnya, ada paling tidak 5 lembar yang harus diisi oleh teman-teman PPS. Ada 5 lembar yang harus diisi oleh teman-teman PPS di buku ini. Sekali lagi, ini buku kerja, bukan buku panduan. Kalau buku panduan, dia hanya menjadi semata-mata guidance kerja saja. Tapi ini buku kerja. Buku kerja maknanya dia bersifat lebih dari sekedar panduan, ya, yaitu panduan dan ada beberapa hal yang harus diisi. Contoh, ada 5 lembar yang harus teman-teman PPS isi. Kalau sudah punya filenya nanti akan buka. Yang pertama, halaman sama, dikasih nama, kasih tanda tangan supaya tidak tertukar, jangan sampai hilang, ya. Jangan sampai hilang. Ada 5 aktivitas yang harus ditulis di sini. Pertama, halaman 1 nih, terkait dengan identitas teman-teman PPS. Yang kedua, halaman 9 yang harus diisi. Ini persiapan Coklit, ya, harus diisi juga. Yang berikutnya, halaman 13. Ini, halaman 13. Lembar kontrol kelengkapan kerja PPDP ditandatangani PPS dan PPK. Mohon menggunakan dokumen ini jangan sampai kosong, diisi dan ditandatangan. Ini kalau misalnya saya nanti kebetulan datang ke tempat teman-teman, saya tanya nanti nih. Kemudian halaman 14, lembar kontrol kelengkapan kerja PPS. Kemudian halaman 17. Nah, ini ya. Ini contoh-contoh lembar-lembar yang perlu diisi secara langsung. Jadi, ini bukan buku panduan, ini buku kerja, mohon dipergunakan secara efektif. Berikutnya, di sini ada beberapa lembar yang kemudian teman-teman PPS perlu membuat lembar tersendiri, tapi contohnya sudah ada. Pertama, di halaman 12. Nah, ini daftar hadir untuk kegiatan BIMTEK, ya. Halaman 12. Kemudian halaman 18. Rekapitulasi daftar pemilih awal pemutahiran dari AKWK. Ini dari AKWK halaman 18. Silahkan dibuat rekapnya di lembar tersendiri. Kemudian halaman 22. Ini monitoring kerja PPDP. Teman-teman PPS minimal sekali turun keliling PPDP kontrol kerjanya, ya. Kemudian halaman 24. Ini terakhir ini terakhir terkait dengan teman-teman menerima dokumen dari PPDP. Di halaman 24 buat lembar tersendiri. Ini sekitar akhir Juli sampai paling cepat akhir Juli tanggal 28 sampai dengan 13 Agustus. Ini digunakan. Kemudian teman-teman, ada paling tidak 11 item. Ya, ini saya urai nih. Karena ini penting. Ada 11 item terkait di halaman 14 yang menjadi kelengkapan kerja teman-teman PPS. 1. Formulir model AKWK yang berisi data nama pemilih yang akan dicoklit. 1. Yang kedua, formulir model ABKWK. ABKWK ini daftar pemilih hasil pemutahiran by name. ABKWK. Yang kedua, AB1KWK. AB1KWK ini rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutahiran per TPS.
Yang ketiga, A1A KWK. A1A KWK ini adalah formulir tanggapan masyarakat. Ya, harus ada di PPS. Nanti ketika pengumuman DPS, kalau ada masyarakat memberi tanggapan, karena kenal, jangan sekedar langsung diterima. Minta mengisi pemilih ataupun pihak lain mengisi formulir A1A, ya, tanggapan masyarakat. Kemudian formulir model A2. Ini DPS HP, daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Yang ketiga, A21. A21 ini rekapitulasi DPS HP. Kemudian, dua formulir terakhir digunakan setelah DPT ditetapkan, yaitu formulir model A4 dan formulir model A5. Formulir model A4 ini daftar pemilih pindahan. Formulir model A5 ini terkait dengan formulir untuk pindah memilih yang akan dibawa oleh pemilih tersebut. Rekapnya ada di A4. Selanjutnya teman-teman PPS akan menerima ATK, buku kerja, dan alat pelindung diri. Jadi teman-teman PPS dalam konteks pemutakhiran data pemilih akan menerima 11 item ini. Ya. Kemudian, ini terakhir, singkat saja. Teman-teman, selain menggunakan ini, jangan lupa juga untuk membaca peraturan KPU agar tidak keliru dalam mengambil kebijakan atau melangkah. Ada dua peraturan KPU. PKPU 2 2017 serta PKPU 19 tahun 2019. Nah, dua PKPU inilah yang dijadikan dasar kerja untuk kemudian ada buku kerja. Begitu. Namun, dua PKPU ini akan ada satu lagi. PKPU pelaksanaan pemilihan di masa COVID-19. Ini sedang diselesaikan, ya, sedang diselesaikan. Mudah-mudahan hari ini atau besok, yang jelas insya Allah minggu ini bisa kami rampungkan. Nah, secara ringkas demikian. Saya hanya ingin meresum saja, memastikan teman-teman, mohon sekali dipelajari ini. Dan sekali lagi, ini bukan buku panduan, ini adalah buku kerja. Terima kasih. Saya sebentar lagi mau siap-siap rapat pleno. Nanti kalau peraturan KPU terkait pelaksanaan pemilihan di masa pandemi COVID-19 sudah selesai, saya akan sampaikan sejumlah hal kepada rekan-rekan. Kalau tidak besok pagi, mungkin besok malam atau lusa pagi. Demikian rekan-rekan sekalian. Selamat bekerja dan bekerjalah dengan selamat. Dan jangan lupa, oh iya, ada beberapa hal yang perlu teman-teman sampaikan dan teman-teman siapkan. Yang perlu disampaikan nanti kepada PPS, salah satunya adalah kata kunci dalam coklit itu ada 3. Yang pertama, pastikan PPDP terbimtek dengan baik. Sekali lagi, pastikan PPDP terbimtek dengan baik dan buku kerja PPDP, kelengkapan, atribut sudah diberikan paling lambat pada hari pelaksanaan BIMTEK. 1. Yang kedua, pastikan benar PPDP ini berhubungan dengan pengurus RT, pengurus RW, atau pengurus dusun, atau pengurus lingkungan, atau pengurus nagari, atau sebutan lain di daerah masing-masing, yang intinya adalah teman-teman PPDP jangan meremehkan aspek koordinasi.
dengan misalnya pengurus RT. Kalau ke pengurus RT itu diefektifkan cara kerjanya begini. Bahasanya itu permisi, kulo nuwun, assalamualaikum, bahwa teman-teman akan masuk ke daerah tersebut melakukan coklit. Ya. Ada hal-hal sederhana yang bisa efektif. Contoh, kenapa penting yang kedua ini? Ketemu dengan ketua RT atau sebutan lain di daerah masing-masing. Pada saat ketemu tentu menggunakan protokol COVID. Kemudian lakukan dua hal sederhana. Saya sudah lakukan semacam survei kecil-kecilan ya ke beberapa grup WhatsApp. Saya tanya begini pertanyaannya. Apakah di tempat teman-teman ada grup WhatsApp RT atau grup WhatsApp komplek atau grup WhatsApp dusun? Yang intinya adalah ada tidak grup WhatsApp, karena WhatsApp sekarang mainstream, atau Telegram atau lainnya. Kalau grup BB mungkin sudah tidak ada, BBM. Itu kalau ada, teman-teman minta tolong persuasi komunikasi yang baik dengan pengurus RT atau sebutan lain. Kemudian apa yang dilakukan? Foto bareng, gitu ya. Foto bareng, satu. Kalau sudah foto bareng, minta pengurus RT atau sebutan lain sampaikan kepada grup WhatsApp tersebut bahwa nama PPDP si X seperti itu dalam tanggal 15 Juli sampai 13 Desember akan keliling ke tempat Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, ini penting yang kedua. Yang ketiga apa? Minta pengurus RT atau sebutan lain di-share, minta nomor handphonenya, share beberapa aktivitas yang perlu dilakukan oleh PPDP. Misalnya, PPDP dalam bekerja door to door, menemui pemilih di rumah sedapat mungkin tidak masuk, sedapat mungkin di halaman atau di teras. Yang ketiga, pemilih menyiapkan KTP elektronik, KK atau suket. Nah, kalau itu sudah disampaikan sejak awal, misalnya nih, BIMTEK-nya tanggal 13, tanggal 14 PPDP sudah ketemu ketua RT atau sebutan lain. Lakukan 3 hal itu. Maka apa? Warga sekitar akan tahu tentang kegiatan yang akan dilakukan oleh rekan kita PPDP. Ya, ajak juga ya minimal itu, kalau mau lagi ditambah dengan sampaikan kepada pengurus RT kegiatan ini akan ada hal yang menarik. Misalnya gerakan klik serentak tanggal 15 atau gerakan coklit serentak. Begitu ya. Nah, itu yang dilakukan oleh RT, oleh PPDP ke RT. Dan yang ketiga, setelah selesai juga, tetap ke RT juga. Sehingga tuntas, RT akan tahu ketika datang Assalamualaikum, ketika pulang Waalaikumsalam. Dan teman-teman PPDP, ada hal sederhana yang bisa teman-teman lakukan. Sebelum BIMTEK, rekan-rekan PPS bisa ketemu dengan kepala desa atau dengan lurah, koordinasi, minta data nama RT, data nama RW, data nama kepala dusun, data nama kepala lingkungan, beserta alamat, dan nomor handphone. Biasanya sangat mungkin kepala desa, ini kemungkinan ya, lurah kemungkinan, punya grup WhatsApp. Nah, minta tolong di grup WhatsApp itu. Bisa teman-teman ikut PPS atau bikin grup WhatsApp sendiri. Misalnya, di Kelurahan X ada 30, ada 60, ini contoh ya. Di Kelurahan X ada RT-nya 100. TPS-nya ada kira-kira 50. Gitu misalnya ya. Ini cara praktis. Misalnya kasus mengefektifkan komunikasi dengan RT dan PPDP. Kalau RT-nya ada 100 di satu kelurahan, TPS-nya ada 50, berarti akan ada 50 PPDP. Bisa 50 PPDP ditambah 100 akan ada
150 orang. Ya. Nah, cara sederhana adalah buat grup WhatsApp. Hal-hal semacam ini simple, sederhana, namun kerap kali tidak terpikirkan. Ini salah satu contoh. Kalau teman-teman buat ini, tentunya kerja rekan-rekan akan jauh lebih mudah, ya. Namun tentu teman-teman PPS harus menguasai berbagai hal tentang coklit. Biasanya ada kendala, nah itu bisa disampaikan melalui grup WhatsApp. Saran saya, efektifkan grup WhatsApp, efektifkan komunikasi terkait dengan buku kerja ini. Ada 3 tahapan kegiatan terakhir ya. Yang pertama pembentukan PPDP dan coklit, yang kedua DPS, yang ketiga tentang DPT. Dalam 3 tahapan ini ada 22 aktivitas. Catatan saya di bagian terakhir, ini baru 2, sebenarnya ada 3, ditambah 1 lagi, pengurusan DPPH, Daftar Pemilih Pindahan. Demikian rekan-rekan, saya dapat informasi dari teman-teman KPU Provinsi, minggu ini akan dilakukan BIMTEK secara berjenjang nantinya kepada PPS dan PPS kepada PPDP. Selamat bekerja, bekerjalah dengan selamat. Kalau ada pertanyaan silakan sampaikan di kolom komentar. Saya akan jawab kalau bisa saya pas saya lihat ya. Kadang-kala kemarin loncat-loncat itu. Tapi saya akan coba jawab semua kalau ada pertanyaan. Terima kasih.